Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi ba'atha bi syari'ati samhati rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang telah begitu banyak memberikan karunia-Nya kepada kita, nikmat-Nya kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung, terkhusus nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri salah satu kewajiban kita selaku hamba-hambanya, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tentunya mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita selama ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat bertangkaikan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada panutan kita yang mulia, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapat syafaatul uzma dari baginda kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib berwasiat melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan, mari kita bersama-sama berusaha untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema tujuan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salah satu tujuan diutusnya baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah basyirau wa nadhira, yaitu untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan peringatan dengan siksa neraka. Kita sebagai orang-orang yang beriman tentu harus yakin dan percaya akan keberadaan surga di akhirat nanti. Al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu adalah benar
dan neraka itu adalah benar. Hadirin rahimakumullah, untuk siapakah surga itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, bahwa bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Allah akan memberikan rezeki kepada mereka di dalamnya, walahum fiha azwajum mutahharah, dan Allah akan memberikan kepada mereka di dalam surga istri-istri yang suci dari kalangan bidadari, walahum fiha khalidun, dan mereka hidup di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, surga itu adalah bagi mereka yang beriman dan bagi mereka yang senantiasa melakukan amal soleh, berupaya untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang miskin, termasuk kepada anak-anak yatim piatu. Mereka itulah tempatnya nanti di akhirat, adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan diberikan rezeki berupa buah-buahan dan apa saja yang mereka ingini di dalamnya, dan mereka akan diberikan istri-istri yang suci, istri-istri dari kalangan bidadari-bidadari yang suci. Hadirin rahimakumullah, dan tujuan Rasulullah pun tidak hanya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa surga, tapi Rasulullah pun dengan membawa Al-Quranul Karim bertujuan untuk memberikan peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mereka ini pantas untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka yang akan masuk ke dalam neraka ini? Yang pertama adalah mereka orang-orang musyrik. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang kafir. Yang keempat, mereka adalah orang-orang fasik. Siapakah orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan berbuat durhaka. Yang kelima adalah orang-orang munafik. Siapakah orang-orang munafik? Orang-orang munafik adalah mereka yang senantiasa berdusta dan membuat tipu daya serta rekayasa. Bahkan orang munafik ini nanti Allah masukkan ke dalam neraka, fid-darkil asfali minan nar. Mereka akan ditempatkan di dalam neraka, di bawahnya neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, bagaimana gambaran api neraka? Kata Rasulullah, api yang kalian nyalakan di dunia hanyalah satu bagian dari panasnya api 70 kali dari api dibandingkan dengan api yang ada di dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa panasnya api neraka 70 kali jauh lebih panas daripada api yang dinyalakan oleh kita di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita dapat memahami bahwa salah satu di antara tujuan diutusnya baginda Rasul kita yang mulia ke dunia ini dengan membawa Al-Quranul Karim adalah basyira wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, bahwa mereka akan diberikan, ditempatkan di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah memberikan peringatan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat durhaka
orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, orang-orang munafik, bahwa mereka kelak di akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, sehingga Allah memasukkan kita kelak di akhirat ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.